Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel YouTube kesebelasan Timnas Indonesia. Berikut ini ada kumpulan berita Timnas untuk hari ini. Berikut kilas beritanya. Timnas Indonesia tak diunggulkan di Piala Asia, Sain Patinama sampai berani ngomong begini. Berikut ini jadwal Elkan Bagot dan Justin Hubner gabung TC Timnas Indonesia di Turki. Dipanggil di Piala Asia tahun 2023, Arhan Fikri ingin serap banyak pelajaran bersama Timnas Indonesia. Kehadiran Justin Hubner dipercaya semakin memberi nyaman kiper Timnas Indonesia. Dari 24 negara yang bakal tampil di Piala Asia, Timnas Indonesia jadi skuad termuda. Simak penjelasannya. Pengamat kritik Shin Tae-yong telah degradasikan kualitas pemain lokal selama jadi pelatih Timnas Indonesia. Berita pertama, Timnas Indonesia tak diunggulkan di Piala Asia, Sain Patinama sampai berani ngomong begini. Bek keturunan Sain Patinama tidak mau Timnas Indonesia hanya numpang lewat saja di Piala Asia. Menurut Sain Patinama, Timnas Indonesia bisa bersaing di Piala Asia. Target saya di Piala Asia adalah menunjukkan bahwa tim kami adalah tim dengan bakat-bakat bagus, ucap pemain berusia 25 tahun itu, bahwa kami datang bukan hanya sekedar untuk bermain, tapi untuk bersaing dengan tim lain, kata Sain Patinama. Kendati begitu, dia sadar perjuangan Timnas Indonesia di grup D Piala Asia tahun 2023 tidak akan berjalan mudah. Berkaca dari ranking FIFA, Timnas Indonesia menjadi tim peringkat paling terbawah di grup D dengan menempati posisi ke-164. Sementara Jepang menduduki tempat ke-17. Irak berada di urutan ke-63. Vietnam menempati posisi ke-94. Karena kami bermain melawan tim-tim hebat, jadi kami harus menunjukkan kepercayaan diri dan tidak mudah melawan kami, kata Sain Patinama. Berita kedua, berikut ini jadwal Elkan Bagot dan Justin Hubner gabung TC Timnas Indonesia di Turki. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan jadwal bergabungnya beberapa pemain abroad seperti Elkan Bagot hingga Justin Hubner. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Turki hingga 6 Januari tahun 2024 nantinya. Namun, saat Timnas Indonesia menjalani persiapan di Turki, belum semua pemain ikut bergabung. Terdapat beberapa pemain abroad yang masih belum bergabung dalam TC tersebut, yaitu Elkan Bagot dan Justin Hubner. Nova Arianto mengungkapkan bahwa Elkan Bagot dan Justin Hubner akan segera merapat. Rencananya untuk Elkan Bagot dan Justin Hubner akan bergabung tanggal 1 Januari tahun 2024. Ujar Nova Arianto. Kedua pemain tersebut memang dipastikan telah bergabung dengan skuad Garuda. Ini karena Elkan Bagot dan Justin Hubner masih sibuk memperkuat klubnya masing-masing. Semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Berita ketiga, dipanggil di Piala Asia tahun 2023, Arhan Fikri ingin serap banyak pelajaran bersama Timnas Indonesia. Gelandang Arema FC, Arhan Fikri, masuk dalam daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia menatap Piala Asia tahun 2023 Qatar. Arhan Fikri berjanji akan memanfaatkan kesempatan dari pelatih Timnas Indonesia. Arhan Fikri belakang ini tidak pernah absen dari perhatian Timnas Indonesia sebelumnya. Pemain berusia 18 tahun itu menjadi bagian skuad Timnas Indonesia yang berlaga pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Bersyukur bisa dikasih kepercayaan lagi, ujar pemain berpostur 165 cm tersebut. Semoga menghasilkan yang maksimal di Piala Asia ini, dan saya bisa belajar lagi dan lebih baik lagi untuk berkembang, ujarnya.
Dikatakan Arhan, dengan kerja keras, dirinya yakin bisa terpilih dalam skuad akhir timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Berdasarkan regulasi, hanya terdapat 23 pemain yang tampil di Piala Asia tahun 2023. Saya pastinya cukup optimis karena dikasih kepercayaan di sini, ujar mantan pemain timnas U20 Indonesia itu. Saya perlihatkan di latihan lagi, ujarnya. Berita keempat, kehadiran Justin Hubner dipercaya semakin memberi nyaman kiper timnas Indonesia. Kiper Persis Solo, Muhammad Riyandi, semakin optimistis dengan kehadiran Justin Hubner di timnas Indonesia menatap Piala Asia tahun 2023 Qatar. Justin Hubner menjadi tambahan tenaga timnas Indonesia di sektor pertahanan. Sebelumnya, sudah ada beberapa pemain keturunan berposisi bak yang lebih dulu dinaturalisasi. Mereka adalah Sain Patinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Tiga nama tersebut kini juga masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Kami percaya, kami bisa, ucap Muhammad Riyandi saat ditemui. Karena kami lihat sesuatu yang sekarang juga bagus-bagus, semua pemain. Apalagi ada tambahan pemain lagi seperti Justin Hubner, ya kita optimis ini, kata mantan pemain Barito Putra tersebut. Dikatakan Riyandi, targetnya ingin membawa timnas Indonesia melangkah jauh di Piala Asia 2023. Dan persiapan yang serius pastinya akan membuahkan hasil positif yang pasti senang, ucap Riyandi. Dan bangga juga bisa dikasih kesempatan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Semoga bisa memberikan yang terbaik di pemusatan latihan, ujarnya. Berita kelima, dari 24 negara yang bakal tampil di Piala Asia, timnas Indonesia jadi skuad termuda. Simak penjelasannya. Timnas Indonesia menjadi skuad dengan rataan termuda di Piala Asia tahun 2023. Ada sebanyak 24 negara yang bakal tampil di Piala Asia tahun 2023. Dari 24 negara tersebut, timnas Indonesia rupanya memiliki rataan skuad paling muda. Dilansir dari Transfermarkt, rata-rata usia skuad timnas Indonesia adalah 23 tahun. Hal ini tentu bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, pelatih Shin Tae-yong memang kerap memberikan kesempatan untuk banyak pemain muda. Pemain termuda yang dimiliki timnas Indonesia saat ini adalah Arhan Fikri. Arhan Fikri kini baru berusia 18 tahun. Selain itu, ada 3 pemain lagi yang masih berusia 19 tahun. Mereka adalah Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Janar. Sementara itu, dengan adanya pemain timnas Indonesia yang didominasi pemain muda, apakah mereka sudah kuat dari segi mental? Lantas bagaimana menurut kalian? Berita keenam, pengamat kritik Shin Tae-yong telah degradasikan kualitas pemain lokal selama jadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dinilai oleh pengamat telah mendegradasikan status pemain lokal di skuad Garuda. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional Bung Towel di kanal YouTube Bebas Podcast bersama Arya Sinulinga. Bung Towel pun mengkritik keras kepada Shin Tae-yong soal naturalisasi. Shin Tae-yong bilang, timnas Indonesia makin menakutkan dengan kehadiran pemain naturalisasi. Tapi itu tidak terbukti dengan kalah 5 gol dari Irak. Ucapannya tidak terbukti. Kata Bung Towel, Shin Tae-yong juga bilang pemain kita itu punya kelemahan mental. Takut kalah sebelum bertanding, dan itu ditutupi naturalisasi. Sekali lagi dia membuat sebuah perbedaan tajam antara lokal dengan naturalisasi. Nah, saya tidak sepakat karena satu hal saat dia bicara seperti itu, kata Bung Towel. Bung Towel pun menyebut bahwa selama mengamati timnas Indonesia, baru Shin Tae-yong yang dianggap mendegradasikan pemain lokal. Lantas, apakah kalian setuju dengan pernyataan Bung Towel bahwa Shin Tae-yong telah mematikan pemain lokal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.